Bismillah, alhamdulillah. Kita komen tata cara sholat di Az-Zaitun, ya. Katanya ada kemiripan dengan tata cara sholat di Mekah, begitu. Gitu ya. Katanya bercampur antara laki-laki perempuan tuh mirip dengan di Masjidil Haram di Mekah, ya. Padahal ya hadis-hadis Rasul itu udah mengatur. Nah kemudian ini juga ya jemaah haji atau yang sepintas ngelihat yang sholat di Masjidil Haram sebetulnya tidak begitu. Dia kelompok per kelompok tuh ya, kloter per kloter, ya, harus diatur. Laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang, ya, satu kloter, satu komunitas itu. Ya masalah nanti ada komunitas lain, ya, kedapatan di depan kita posisinya, berarti ya di belakang perempuan, kemudian kita ada di belakang perempuan komunitas lain. Ya sesungguhnya itu diatur juga sama guide haji, ya. Komunitas, misalnya kita dari Indonesia, ya, dari komunitas mana kan, itu selalu harus diatur laki-laki depan, kemudian perempuan di belakang. Ya kedapatan nanti di depan kita ada komunitas lain, kemudian kita ada di depannya perempuan, nah itulah yang disebut darurat. Nah kalau kita perhatikan ya, Pompes, pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun, ya, menggunakan dalil tafassahu fil majalis, ya, berlonggar-longgar, ya, berjarak-jarak fil majalis, di majelis. Nah ini ujungnya ada majelis, tempat duduk. Makanya kalau kita lihat di Az-Zaitun itu ada disediakan di sampingnya tempat duduk, mungkin diambil dari ayat itu, tafassahu fil majalis, begitu. Berlonggar-longgarlah, ya, berjarak-jaraklah di majelis. Nah kemudian dikuatkan dengan adinul akal ladin liman aqlalah, katanya din itu masuk akal, kemudian bukan din kalau nggak masuk akal. Nah katanya harus berkembang, ya, fikih itu, pemahaman dari dua ayat itu, ya. Selebihnya masalah terap pete, ya, makan pete, makan jengkol kan harus berjarak-jarak juga. Itu nggak terlalu itulah ya, yang sakral untuk manusia dan Islam pada khususnya, ya, ayat itu. Tafassahu fil majalis itu bukan sesungguhnya tidak untuk dalil waktu sholat, ya. Kalau dalil waktu sholat, jadi kalau dalil untuk sholat itu udah jelas, ya, jelas di dalam diterangkan pada hadis-hadis, ya. Sawu sufakum min tamamis sholatil jami'ah. Di saf itu harus lurus, harus rapat, gitu ya. Dan itu disaksikan seluruh umat muslim di dunia, ya. Sekalipun di Mekah, ya. Lurus, rapat itu. Begitu kalau dalil sholat. Jadi kalau masalah ritus, ya, ritual, sebetulnya itu blueprint, Ustaz. Blueprint itu cetak biru, nggak bisa diubah-ubah, ya. Jadi sekali lagi dibilang, ya, yang namanya sholat, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu udah blueprint, itu cetak biru, nggak bisa dirubah lagi, begitu ritus itu. Adapun yang Ustadz
pakai, ya dalil fikih itu harus berkembang, kemudian memasukkan variabel pikiran kita dengan dalil adil akal adil liman aklalah, itu bukan tataran ritus ritual ya, yang kesananya yang mendasar itu tauhid ya. Manifestasi dari ketauhidan kepada Allah itu ya ritus, itu ritual. Jadi itu cetak bil burufin. Adapun paham ya, fikih, pengembangan fikih, kita harus inovasi segala macam. Yang tadi Ustadz menggunakan adilul akal adil liman aklalah, kemudian saya tambahkan dalilnya kullu syai'in fasalnahu ala ilmin, itu di wilayah keduniaan ya, di wilayah konteks-konteks keduniaan. Jadi zaman ke zaman dunia itu berubah dan Quran melegitimasi itu untuk supaya kita inovasi. Dan kalam Rasul udah jelas, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Kamu itu lebih mengetahui duniamu, masamu, zamanmu, begitu ya. Mudah dimengerti Ustaz ya, yang Ustaz sampaikan, tafassahu, berjarak-jarak, berlonggar-longgar, fil majalis, tempat duduk. Majelis itu tempat duduk. Jadi manifestasi dari terjemahan itu Ustaz jabarkan, jadi ada tempat duduk, kemudian jaraknya agak longgar, berjarak-jarak ya. Seperti kebanyakan dulu orang COVID begitulah. Tapi sesungguhnya tafasal fil majalis itu bukan ada tempat duduk kemudian berjarak-jarak, tidak Ustaz. Ya. Jadi tafasal fil majalis itu bukan ketika sholat. Kita di majelis-majelis ilmu, ya, di tempat-tempat diskusi, di tempat-tempat musyawarah, kemudian di situ banyak bermunculan pendapat. Tafassahu fil majalis. Di situ kita harus berlapang-lapang dada, kalau dulu, sekarang lapang-lapang pikiran, ya. Tidak dengan egosentris, tidak dengan otot-ototan sentris, tidak. Ya. Kita harus berpikir murni tentang ilmu, begitu. Tafassahu fil majalis, ansuju fansuju fil majalis. Ya. Kita harus mengemukakan pendapat ya, dengan ikhlas, ya. Menerima dengan ikhlas. Pikiran kita lapang, ya. Pikiran kita lapang untuk menerima pendapat dari semua orang. Dari persinggungan pendapat itu nanti akan muncul pendapat yang murni, begitu. Disitulah fungsinya share, diskusi, tukar pikiran, ya. Jadi saya siap mendengarkan pendapat Anda, dan Anda pun harus siap mendengarkan pendapat saya, misal. Saling begitu. Jadi tafassal fil majalis itu tidak ditempatkan pada waktu sholat, tapi itu ditempatkan pada waktu kita menimba ilmu, sharing ilmu, begitu. Ya betul itu, adinul akal ladin liman aklalah. Tapi tidak untuk ibadah ritus tuh, bukan untuk itu. Itu cetak biru, itu jangan berubah. Tapi konteks-konteks keislaman di wilayah-wilayah sosial, kehidupan, berbangsa, bernegara, kan? Perbankan, sains, teknologi itu harus berkembang. Adinul akal ladin liman aklalah. Kullu syai'in fasalnahu ala ilmin. Betul tuh, harus terus inovasi berkembang. Gitu ya, jadi pesan dari kita nih jarak jauh ya. Karena kita juga kal jasadil wahid, begitu kan. Kal bunyan, ya, kita mengingatkan dan minta tafassahu fil majalis. Ketika siapapun mengklik konten ini, kita harus siap-siap tafassahu, berlapang-lapang fil majalis, di tempat duduk masing-masing dengan berjarak itu. Tentang ilmu, bukan tentang sholat, gitu ya. Assalamualaikum.